Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Virgo? Lur, sorry ya, Lur ya. Baru bisa nongol nih untuk Virgo. Oke. Kita lanjutin lagi untuk readingan sebelumnya. Ini pembahasan kita masih di Juni ya, Lur ya. Dari pertengahan sampai akhir bulan. Ya, semoga ada petunjuk yang baik untuk Virgo. Amin. Oke, kayak biasa. Dari kota mana nih sedulur yang hadir? Monggo, silahkan komen ya, komen dulu deh. Dari kota mana yang hadir nih? Dari negara mana nih? Oh ya, salam sehat ya untuk teman-teman yang di luar negeri yang kerja di sana. Ya, salam sehat untuk semuanya. Oke, seperti biasa kita modenya belak-belakan apa adanya. Baik dan tidak baiknya semua akan saya sampaikan di sini. Virgo. Oke. Gimana, Lur? Sehat, Lur? Badannya sehat. Emosinya sehat nggak nih, Virgo? Kenapa nih? Kok sepertinya emosinya naik turun? Ada apa dengan Virgo di sini? Oke. Seperti biasa, ada baik ada buruk, ya itulah kehidupan ya, Lor ya. Lor, kenapa Lor? Oke. Saya dapat clue ya di sini ya. Ini vice versa yang akan saya bahas ini, dan untuk kamu yang ngerasain aja sih ya. Ya kalau kamu nggak ngerasain ya berarti bukan energi kamu, gitu aja. Ya ambil sisi positifnya aja sih, Lur ya. Gitu. Bawa santai aja. Oke, Virgo di sini energi vice versa yaitu tentang lagi-lagi dan lagi ya, tapi ingat ya, ini tidak semua dari Virgo sih. Orang ketiga nih, siapa ya? Siapa yang berbelok nih? Siapa yang serong nih? Ayo. Dan ini ya, jujur ya, ini nanti kalau kebongkar di bulan ini, ya kalau nggak bulan ini, awal Juli, ini bisa kebongkar kebohongan atau sesuatu yang ditutupi. Dan termasuk hubungan kamu dengan orang ketiga ini. Dan ini akan berakhir fatal. Jadi hati-hati ya. Ini yang saya bahas vice versa, bisa Virgo, bisa pasangan Virgo, gitu. Atau mungkin yang sedang dekat sama Virgo itu sendiri. Ya mungkin dia nggak jujur kalau dia sudah punya pasangan, gitu. Ya. Ya, sekarang tak kembalikan ke diri teman-teman lagi sih, karena ya di sini pun juga saya nggak bisa menyalahkan siapapun di luar sana yang mungkin lagi serong, lagi nyaman dengan orang ketiga. Ya saya juga nggak bisa nyalahkan hal itu. Pasti segala sesuatu ada penyebabnya, nggak mungkin enggak, kan gitu ya. Karena perserongan itu tidak selalu tentang nafsu, enggak. Kebanyakan ya, orang yang serong itu biasanya disebabkan oleh sifat dan sikap atau perilaku dari pasangannya, kayak gitu. Ya, jadi kalau mengenai perserongan ya, kalau biasa ada kliennya masuk tentang masalah seperti itu akan saya kupas kedua-duanya, gitu. Jadi poinnya di sini adalah ya nanti dirasakan sendiri sih. Kalau ada di antara kamu saat ini yang lagi serong, kamu harus hati-hati aja ya. Serius, ini bisa fatal bener. Ya kalau kamu memang masih sayang sama dia, masih cinta, ya hati kecilmu juga nggak bisa bohong sih. Oke, kamu nyaman dengan orang ketiga di sini. Cuman ya itu tadi,
Kadang ada kalanya hatimu itu naik turun atau maju mundur gitu. Satu sisi masih sayang sama pasangannya, cuman mau bertahan kok gimana gitu. Mau ninggalin dia juga berat gitu. Akhirnya solusinya, bukan solusi ya. Akhirnya pelampiasannya larinya ke orang ketiga gitu. Ya balik ke dirimu lagi sih di sini. Ya, sorry ya agak berisik audionya karena ya kayak biasa videonya juga nggak pernah diedit. Jadi segala suara di sini akan kedengaran. Jadi hati-hati ya teman-teman, untuk mungkin kamu yang sedang belok itu ya saran gue hati-hati aja sih. Ingat ini bisa benar-benar fatal dan nggak ada maaf lagi. Ya, dan ini akan berakhir penyesalan yang mendalam. Kayak gitu. Oke, lanjut ke diri si Virgo itu sendiri ya di sini ya. Untuk mungkin ada di antara kamu yang ngerasa, aduh, si Virgo lagi lumayan sensitif ya beberapa waktu ini. Emosi kamu naik turun di sini, ya, ya mengenai sikap atau sifat emosi itu, ya segala sesuatu lagi-lagi pasti ada penyebabnya, kayak gitu, ya. Karena di sini nggak tahu ya Virgo kayak ngerasa, ya mungkin ini lebih ke campur-campuran ya. Artinya gini deh. Misal kalau saya bahas tentang karir atau dunia kerja, ya kamu misalnya nih kamu di dunia kerja tuh kamu bawaannya kurang happy, kamu bawaannya sensitif, pengen memarah terus gitu. Ini biasanya ada faktor masalah lain di luar pekerjaan yang kamu bawa-bawa ke situ. Ataupun siapa nih yang hobinya masalah kerja dibawa ke rumah. Ya, ini tak kasih masukan lah untuk teman-teman semuanya ya. Terutama untuk yang sudah berkeluarga lah ya. Untuk yang berkeluarga ya ini bukan cuma untuk yang berkeluarga sih. Ya sebagai bisa jadi gambaran lah nantinya. Maksudnya gini deh. Kalau kamu kerja, selesai pulang kerja, ya saranku kalau bisa nih, kamu istirahat dulu deh. Ya, kamu cari tempat, entah di warung, entah di mana, atau mungkin kamu bisa duduk dulu di pos security atau apa. Duduk dulu deh di situ. Jangan langsung pulang. Kamu netralin diri kamu dulu deh. Kamu bisa ngobrol sama temanmu dulu atau minum kopi, minum es, kayak gitu. Ya, kamu tenangin dulu ya minimal lah 10 menit, 5 atau 10 menit lah. Ya mungkin kamu capek pengen cepet-cepet pulang ke rumah, ya, capek kerja pengen cepet pulang. Ya, saya paham itu. Cuman kebiasaan orang yang mungkin banyak nggak disadari, lah kok sampai rumah sensian gitu. Orang yang nggak salah jadi disalahin. Korbannya siapa coba kalau bukan orang terdekatmu? Kasihan kan? Nih, siapa nih yang suka ngelampiasin ke istrinya, anaknya, atau suaminya, atau keluarga gitu? Apa salah mereka? Ya, jadi itu tadi kalau bisa, ini sebagai masukan aja sih ya, nanti tak kembalikan ke kamu lagi sih. Coba deh kamu terapin pelan-pelan kayak gitu. Kenapa? Biar ketika kamu selesai kerja itu kan secara otak, pikiran, tenaga, semua kamu habiskan di pekerjaan itu sendiri. Nah, kalau kamu nggak punya waktu untuk netralin diri kamu, ibaratnya mesin nih, ya, mesin kendaraan yang lagi panas, nggak kamu dinginin dulu, ya, main pakai terus ya jeblok nantinya gitu, mati mesinnya, gitu loh, ya. Karena ya, jangan sepele dengan sensitifnya diri ataupun emosi dalam diri itu jangan disepelekan, gitu, ya. Karena ketika manusia emosi, pasti akan menciptakan segala ilusi buruk yang ada dalam dirinya gitu loh. Yang biasanya sering muncul adalah aku paling benar. Nah, kalau udah egonya naik kayak gitu, pada nggak kacau gitu loh. Makanya hati-hati banget please dengan namanya emosi. Ya semoga Virgo semuanya siapapun itu yang ya mungkin lagi ngerasakan dirinya lagi naik turun secara emosi atau pikirannya, ya ini coba untuk ditenangin dulu deh. Itu. Please tenangin dulu. Lanjut lagi. Ini kayaknya lebih banyak ke soal hubungan ya. Hubungan ini luas loh ya. Bisa antar kamu dan teman, rekan, keluarga, pacar, hubungan atau apa gitu. Ya, dan jelas tentang kamu dan orang-orang di sekitar kamu di sini. Kayak gitu. Tapi yang lebih kuat nih tentang hubungan sebenarnya Virgo ya.
Ya ini tak kasih gambaran lagi ya. Untuk Virgo mungkin ya di Juni ini kamu lagi naik turun up and down dengan pasangan kamu, lagi sering berantem. Ya apa ya? Gini loh. Suatu hubungan antara kamu dan dia, kalau kamu berdua ini sering cekcok, sering berantem, positif pasti akan narik energi orang ketiga itu hadir. Gitu. Oke, misalkan nih kamu nggak ingin adanya orang ketiga, atau mungkin pasangan kamu juga nggak ingin nih adanya orang ketiga. Cukup kamu dan dia berantem doang, tapi itu nggak mungkin. Ketika kamu ribut sama pasangan kamu, kesel, benci, sakit, bla bla bla, pasti akan narik energi orang ketiga. Dan kamu pasti akan ketemu dengan sendirinya nanti. Dari arah yang nggak disangka-sangka. Tapi ini lagi-lagi ujian lagi ya, ujian dalam sebuah hubungan tuh kebanyakan kayak gitu loh. Tapi balik ke orangnya lagi sih. Ketika kamu nanti dihadirkan orang ketiga dalam permasalahan kamu sama dia, ya ini balik ke diri teman-teman lagi gitu loh. Kamu kegoda nggak nantinya? Jangan pakai alasan-alasan yang sederhana lah atau alasan-alasan apapun gitu. Kebanyakan orang beralasan, aku cuman ngobrol kok sama dia, aku cuman pengen curhat doang kok. Ya ingat, cinta tumbuh karena kenyamanan bro. Kamu ngobrol sama dia nyaman, ya udah selesai kamu. Ya walaupun niat kamu awalnya cuma untuk main-main, nggak mungkin lah aku serius sama dia gitu loh. Misalnya kan gitu ya kebanyakan ya. Misalnya kamu kayak gitu ya. Namanya juga perasaan, emang kamu tahu kapan perasaan itu akan muncul? Ayo, ya ingat, hati-hati, cinta tumbuh karena kenyamanan. Kalau kamu ibaratnya suka curhat dengan seseorang yang notabene ini bukan pasangan kamu dan kamu sudah punya pasangan, besar kecilnya pasti kamu bisa kebawa suasana, lur. Dan ujung-ujungnya apa? Kalau sudah kepincut ya atau sudah ketarik mendalam tentang perasaan, obatnya susah. Jujur, masalah paling rumit di muka bumi hanya perasaan, bro. Makanya jangan disepelein gitu loh. Ini hati-hati. Oke. Jujur saya belak-belakan godaan orang ketiga di bulan ini untuk Virgo cukup banyak. Ya. Tapi ingat, apa yang dibahas di sini harus kamu saring dulu. Jangan buat telan mentah-mentah, keliru itu namanya, salah itu namanya. Apapun lah informasi yang kamu dengarkan dari media lah, dari apapun, please saring dulu. Jangan jadi orang yang gampang percayaan gitu loh. Saya paling nggak suka sama orang kayak gitu. Ya, gitu. Karena perlu kamu olak-alik. Kenapa? Yang saya khawatirkan nih, gara-gara kamu dengerin informasi bla 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 kayak gitu, akhirnya kamu kebakar emosi, akhirnya kamu muncul pikiran curiga tanpa dasar, nggak lucu jadinya gitu loh ya. Jangan sampai lah kalau gitu ya, apalagi Virgo lah biasanya, ya enggak lah, semoga enggak ya, karena saya yakin si Virgo orangnya teliti gitu, apalagi Virgo si pemikir. Lanjut lagi ya lur ya. Saya masih mau kasih clue lagi ya, ini gambaran kedepannya Virgo saya tegasin. Please hati-hati, jangan gampang kebawa suasana ya, jangan gampang kebawa perasaan maksudnya. Ini pengertiannya luas. Yang jelas kamu hati-hati dengan suara atau ocehan atau mulut orang lain lah. Ya, atau kata-kata orang ini kamu harus hati-hati. Kenapa? Yang saya khawatirkan kalau kamu terlalu kebawa perasaan, nanti entah itu siapapun lah ya, mau tetangga, keluarga, teman, mau siapapun. Misalkan nih kamu diomongin orang atau ada orang mungkin salah ngomong sama kamu, kamunya baperan, lah nggak kacau nanti ya. Apalagi dalam segi pertemanan ya, kabur temanmu nanti, nggak punya teman nanti kalau kayak gitu ya. Ingat, hati-hati. Ya mungkin saat ini kamu ngerasa ada yang ngerasa aku baik-baik aja kok. Iya, cuman kita nggak tahu bro. Kamu tahu nggak kapan kamu akan marah, kapan kamu akan sedih, kapan kamu akan tertawa, ya, kapan kamu akan bahagia, bla 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 bla, kapan kamu akan ego, kapan kamu akan sombong. Kamu tahu kapan itu akan terjadi? Nggak tahu ya. Semua sifat-sifat itu muncul dengan sendirinya terkadang, bahkan kita sendiri kadang nggak sadar kalau ada sifat-sifat itu muncul dalam diri kita. Nah,
Makanya di sini saya hanya kasih gambaran sih untuk kedepannya sampai akhir bulan ini itu hal penting yang harus kamu renungin dan harus hati-hati kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Apa ya di sini untuk kamu yang mungkin merasa tertekan ya, ini vice versa sekali lagi yang akan saya bahas. Ini lagi-lagi mengenai sifat. Ada perubahan sifat di sini dari pasangan kamu. Ya, ini vice versa loh ya, bisa Virgo, bisa pasangan Virgo. Atau mungkin orang yang lagi deket sama Virgo di sini, yang kelihatannya kok berubah ya gitu. Kok ini sepertinya bukan dia gitu. Kenapa dia kok jadi sensi? Kemudian cukup cuek sama kamunya. Egonya dia tinggi banget. Kenapa? Kalau dia berubah kayak gini sih. Kamu ngerasain itu nggak, Lur? Oke, sebenarnya mengenai faktor ya pasti luas lah ya. Terutama nih yang faktor nomor satunya biasanya mengenai sifat. Nanti dikoreksi ya, jangan suzon dulu, jangan berpikir negatif dulu tentang perubahan dari diri pasangan kamu. Coba kamu koreksi diri. Mungkin ada yang salah sama kamu juga, entah itu ucapan, cara kamu, mungkin kamu juga ego lah atau apa. Itu kamu renungin dulu deh. Kalau memang kamu ngerasa, oh ya aku mungkin ada salah juga nih sama dia, mungkin terlalu ini, terlalu keras lah, terlalu apa kayak gitu. Ya, kamu perbaiki dulu diri kamu. Jangan langsung mengejas, wah pasanganku berubah, wah dia selingkuh nih, wah dia begini nih, wah dia nggak suka sama aku nih. Ya error namanya gitu loh, ya. Karena nggak mendasar. Ya, apa yang kita pikirkan itu ya nggak selalu benar. Curiga boleh, tapi jangan terlalu mencurigai. Ya, nanti yang saya khawatirkan itu curiga-curiga ilusi gitu, ilusi pikiran doang, apa nggak bahaya. Kayak gitu. Makanya kalau kamu ngerasa adanya perubahan dalam diri pasangan kamu, ya kamu olak-alik dulu di situ. Gitu. Kalau kamu memang ngerasa, oh ya aku salah juga nih, ya udah berarti bisa jadi dari kamunya membuat dia begitu. Kayak gitu. Coba diobrolin pelan-pelan, coba komunikasi dengan bagus. Jadi jangan segala sesuatu dikit-dikit emosi, emosi terus. Ya, segala sesuatu kok pakai emosi, ya janganlah gitu, ya. Jangan suka mengkedepankan emosi, bahaya gitu. Oke, karena di sini kamu dan dia ini sebenarnya masih ada kok kesempatan untuk memperbaiki kayak gitu loh ya. Kemudian tak minum dulu sebentar ya Lur ya. Oke, lanjut lagi. Ya sudahlah ya, gini deh. Untuk Virgo yang mungkin ini vice versa, lagi-lagi vice versa ya. Bisa Virgo, bisa pasangan Virgo yang ya di bulan inilah pada akhirnya memilih pergi dari hubungan ini karena udah nggak kuat sama dia, cemburunya parah juga. Aduh, ketahuan ya cemburuan nih. Aduh, iya toh. Cemburuan gila lah. Ayo ini sebagai renungan lah untuk semuanya lah. Siapapun itu di luar sana, hati-hati dengan rasa cemburu kamu ya. Hati-hati. Cemburu boleh, itu hal wajar karena mencintai, iya. Cuman kalau cemburunya berlebihan gimana? Ya capek dong pasangan kamu. Kamu nyadarin itu nggak? Coba dibalik aja lah misalkan. Misalkan kamu punya pasangan cemburunya parah nih, cemburuan banget nih. Kamu ngerasa kayak ditekan, kamu ngerasa kayak tertekan nih hubungan sama dia. Capek nggak kamunya? Ya, hati-hati loh ya. Oke. Bentar ya. Oke, sorry ya Lur ya. Ya kayak gini lah di channel ini. Hostnya juga kayak gini.
ya suara nggak jelas semuanya banyak kedengaran, ya memang sengaja nggak saya edit biar kesannya kita seperti lagi ngobrol gitu loh. Oke, hal baik di Virgo. Ya. Di sini kalau aku rasain ya, ada orang baik sih. Kabar baiknya ada orang baik di sini yang akan kamu temui, ya. Ya, orang baik ini tidak selalu tentang cinta, enggak. Bisa jadi dia orang yang lebih dewasa darimu, ya nggak sengaja ngobrol sama dia, nggak taunya kamu dapat nasihat, dapat petunjuk, dapat arahan, begitu. Ya, di sini ada perantara ya. Ini lebih ke perantara sih. Sorry. Perantara, ya. Jadi seseorang ini dihadirkan, ya untuk menenangkan diri kamu gitu. Ya. Orang ini adalah perantara dari alam ini. Ya mungkin jawaban dari doa kamu, di mana mungkin kamu sedang bingung sama diri kamu butuh petunjuk, kamu butuh pengarahan, butuh seseorang yang bisa nasihatin kamu. Ya, ini bisa orang yang kamu kenal, atau mungkin orang yang baru kenal juga bisa, gitu. Bisa dari orang terdekat kamu, dari lingkungan keluarga, atau mungkin teman, mungkin, ya, mungkin kamu punya teman yang suka nasihatin orangnya, kan gitu. Jadi itu kabar baik sih sebenarnya untuk kamu ya. Kemudian di sini, wow, ntar ya lo deh, ini agak berat soal ini. Ya, ini saya tegasin gini deh, Virgo, jikalau kamu di bulan ini mengalami suasana yang sangat-sangat tidak menentu, mungkin kamu sendiri juga bingung dengan dirimu sendiri, dengan keadaan yang sedang kamu rasakan, ya kayaknya hampa banget sehingga membuat kamu naik turun emosinya di sini, ya membuat kamu jadi sensitif lah atau hal-hal negatif lainnya. Pesanku Virgo, solusinya ya seperti biasa, yuk mulai dekatkan diri kamu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itu mulai saat ini ya, kalau kamu tergerak hatimu jangan kamu tunda-tunda, berjalanlah. Kenapa saya ngarahkan ke situ? Jujur ya, saya sangat percaya dan meyakini adanya keajaiban, hal yang di luar logika manusia. Ya, oke. Mungkin kamu sedang menghadapi masalah yang kamu sendiri belum bisa memecahkan masalah itu. Kamu berpikir, berlogika terus-menerus, tapi hasilnya masih gitu-gitu aja. Ya, karena kehidupan ini tidak selalu mampu kita pikirkan. Banyak kok kejadian-kejadian di luar akal logika. Kayak gitu. Jadi sekarang fokusin ke diri kamu dulu deh Virgo. Apapun kondisi dan keadaan kamu, fokusin ke diri kamu dulu ya. Yuk, mulailah. Kuatkan doa kamu, apa yang kamu butuhkan ya. Semoga semesta atau Tuhan itu sendiri mendengar apa yang kamu rasakan. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau saya akan bahas lagi mengenai hubungan ya. Tadi saya bahas tentang energi orang ketiga yang akan hadir ya di sini. Mengenai tadi saya bahas ya semoga kamu nggak kecantol sama ini orang, karena jujur ini orang cukup bijak nantinya ya, dan cukup mendewasa juga orangnya, dan kamu akan ngerasa tenang di situ. Tapi balik lagi, apakah salah ketika kamu bermasalah sama pasangan kamu, ribut sama pasangan kamu, ada orang nih ujuk-ujuk datang, dan orang baru atau mungkin orang lama yang sudah kamu kenal, ya mungkin kenangan lalu gitu ya, dia ngobrol sama kamu dan kamu ngerasa anteng, kamu ngerasa nyaman, kamu bisa ngelupakan sejenak masalah kamu. Apakah itu salah? Ya sebenarnya enggak. Yang salah itu kalau kamu kecantol atau kebawa perasaan, itu aja. Ya kalau kamu bisa menetralkan diri, kamu bisa tahu batasan ya,
Kamu bisa mengendalikan diri kamu agar kamu tidak kecantol sama ini orang, ya monggo silahkan sebenarnya. Karena memang kamu butuh tempat untuk bicara, kamu butuh tempat untuk cerita, ya kan, ya kan. Ayo, kamu bingung mau cerita sama siapa gitu. Cerita sama temen lah kok jadi takutnya jadi tong bocor, bocor kemana-mana. Ini soal personal loh soalnya. Apa yang kamu rasakan ini nggak mudah untuk kamu ceritakan karena nggak mudah juga orang memahami apa yang kamu rasakan gitu. Jadi kamu butuh tempat di sini, butuh tempat untuk cerita, curhat, lepaskan semua lah unek-unek kamu. Kamu hanya butuh itu sebenarnya. Ya semoga kehadiran energi orang baik ini akan membantu kamu nantinya. Ya bisa teman, bisa siapapun tadi sudah saya bahas di situ. Ya saya hanya bisa mendoakan yang terbaik. Karena jujur sih Virgo, kamu hanya butuh tempat untuk cerita, lepaskan semua unek-unekmu. Kamu akan plong dan enteng dan kamu akan kembali ke Virgo lagi. Artinya kembali ke Virgo lagi, ya jati diri kamu sebagai Virgo gitu loh ya. Dimana Virgo orangnya teliti, cermat, ya dan pinter-pinter gitu. Dan ya gitu, rasa penasaran yang tinggi dan selalu ingin tahu, itulah Virgo. Ya kalau pengen gali sesuatu ya digali bener sampai ke akar-akarnya, itulah Virgo. Unik gitu loh, zodiak yang unik gitu. Ibaratnya kamu Virgo ini ya, saya gambarin gini. Virgo itu ibarat kendaraan itu cc-nya gede. Bisa melaju kenceng banget. Cuman terkadang ya lupa bawa peta, lupa bawa map gitu loh. Udah mau maju ngebut lah, kemana nih jalannya nih? Muter-muter aja di situ. Kadang tuh seperti itu, ya. Jadi artinya Virgo itu memang tipe kalau orang yang pemikir, aktif, cepet orangnya gitu, tanggap. Cuman kadang muter, bingung. Ini bener nggak ya? Ini salah nggak ya? Gimana ya gitu? Gitu. Kadang uniknya tuh di situ. Cuman ya udahlah. Yang jelas kembali ke jati diri kamu aja sekarang ya. Yaudah Virgo, untuk diri kamu di sini ya sebenarnya poinnya ke dalam diri kamu ya. Karena ya tahu sendiri ya Virgo kalau lagi naik dalam arti emosinya lagi tinggi, rasa gejolak batinnya lagi naik, wah ini pasti ini bukan kamu, jujur ini bukan Virgo lah gitu. Ya coba ingat kamu kalau lagi marah nih, waduh apapun itu bisa habis. Ibaratnya apa ya? Beda lah kalau Virgo tuh lagi marah tuh beda banget gitu. Bener-bener semuanya tuh bisa kelihatan kecil banget gitu lah. Apapun yang kamu lihat tuh bisa kecil. Mau orang badannya segede apapun, kalau Virgo lagi emosi berat, kecil banget tuh orang. Udah kayak semut di mata Virgo itu gitu loh. Jadi musuhmu sekarang ya dirimu sendiri sih. Ya, coba diolak-alik. Ketika mungkin ada keadaan yang membuat kamu tertekan, menyiksa lah, inilah capek banget di sini dengan sifatnya dia atau sifat orang lain di sekitar kamu, ya kamu harus cari ketenangan. Itu obatnya Virgo. Ya seperti biasa, ketenangan yang paling mudah didapat ya dari ibadah, hanya itu yang paling mudah, paling cepat pula. Itu kamu bisa olahraga, kamu bisa aktivitas yang lain, kamu bisa jalan-jalan, ngikutin hobi lah atau apapun itu. Kamu harus sibuk dengan hal-hal yang lain agar kamu nggak terus keperangkap ke dalam pikiran kamu ini. Ini akan menyiksa kamu nantinya. Ya Virgo. Oke, itu yang bisa saya kupas untuk kamu. Ya semoga ada manfaatnya ya. Jika ada salah kata atau mungkin audionya kurang enak atau berisik lah atau apapun, sorry lah ya. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Semoga semua Virgo dalam keadaan sehat. Oke, wassalam. Bye-bye Virgo.